menurut saya udah keterlaluan lah ya. Bajingan manusia-manusia ini, bejat moral lah ya. Itu susah untuk pakai kata-kata yang halus. Ke lingkaran Jokowi ini susah. Bebal kalau bahasanya, saya coba mau ngutip bahasanya Sinton Pasaribu, bebal memang nih, lingkarannya bebal. Jadi nggak bisa lagi orang yang sedang mabuk kekuasaan ini diingatkan dengan kata-kata yang baik. Kalau kita bilang, Pak, kalau Bapak lagi mabuk, bahaya Pak, nanti sakit. Atau kalau nggak Bapak nanti dosa, nggak bisa diingetin kata-kata itu lagi. Memang sudah keterlaluan. Jadi ya 3 periode, masa perpanjangan, kemudian wakil presiden. Bahkan saya nggak tahu ke depan apa lagi. Karena ada beberapa kawan-kawan di parlemen kemarin seakan-akan melegitimasi. Tapi bukan kawan-kawan saya 3 ini ya. Ini Stolus, Uni Irma, dan Maman, tidak. Mereka tidak itu. Ada kawan saya yang lain melegitimasi soal gagasan wacana presiden menjadi wakil presiden. Dan itu mereka legitimasi, peluang itu ada. Saya baca lagi undang-undangnya, yang mana? Gitu loh. Belum lagi humas juru bicara MK yang begitu lancang, yang tidak pantas disampaikan ke publik. Dia sampaikan, kemudian diklarifikasi oleh institusinya. Kemudian Jimli Asidik juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan dengan lebih lugas lah ya, menyampaikan bahwa peluang presiden menjadi wakil presiden itu tidak ada. Kalaupun ada, ya tidak berlaku hari ini. Tapi persoalannya kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang mabuk. Orang yang mabuk nih semua nih, enak kayak ngefly. Ngefly semua nih di lingkaran Jokowi. Siapa yang gak ngefly? Oh, nikmat kekuasaan. Tapi kan problemnya kita harus mau apa lagi menyampaikannya dengan kata-kata yang, ya saya ini kan pendukung Jokowi yang tidak pernah tunduk dengan para pemabuk-pemabuk ini. Makanya mereka benci sekali dengan suara lantang saya yang menurut mereka mengganggu pesta para pemabuk ini. Makanya kemarin saya coba sampaikan, daripada presiden menjadi wapres, lebih baik dukung Anies. Itu lebih terhormat dan lebih bermartabat. Begitu juga lebih baik mendukung Habib Rizik daripada mendukung 3 periode. Kenapa saya sampaikan itu? Ya mekanismenya kan lewat pemilu. Persoalan terpilih atau tidak terpilih, ada proses demokrasi yang sudah kita sepakati, yang harus kita jaga. Kalau 3 periode, aduh Pak, saya 98 berjuang, salah satunya membatasi namanya kekuasaan eksekutif. Kedua, perpanjangan, apa lagi? Kondisi bangsa ini sudah daruratnya darurat apa? Kerakusan dan kebohongan, persis apa yang disampaikan Habib Rizik. Ditambah lagi mau wapres, apa lagi? Makanya saya suka sekali sikap konsistensi PDIP yang menolak 3 periode. Begitu juga Demokrat, begitu juga PKS. Dan ini harus kita sambut konsistensi partai-partai yang punya sikap dalam menghargai perjuangan kawan-kawan 98. Begitulah kira-kira Pak Karni. Baik. Ternyata Anda masih konsisten dengan 98 maksudnya. Ya, kita harus berdiri konsisten di situ. Ini kan Walaupun di sekeliling Jokowi ini para pembajak, pemabuk ini, bajingan semua. ya saya tanya langsung sama Pak Jokowi soal itu. Kata Pak Jokowi, ya kan rakyat juga bebas, nyuruh saya mundur, nyuruh saya sampai di sini saja. Ya berhak juga dong bilang agar 3 kali. Gini Bung Karni, Demokrasi. demokrasi itu analogi seperti ini. Di forum ini semua boleh untuk minum, silakan. Tapi yang dilarang kan minum racun. Nah sama kayak halnya demokrasi. Nggak boleh ngomong 3 periode karena kita sudah sepakat untuk patuh terhadap konstitusi yang sudah kita sepakati. Nah itu kenapa saya selalu bilang bahwa 3 periode ini adalah produk haram dari sebuah demokrasi. Kalau kita, makanya saya bilang ini yang bisikin Jokowi ini orang yang dangkal kali pemahaman demokrasinya. Makanya saya nggak ngerti. Karena ini 3 periode ini kan aneh. Dia melegitimasi apa yang disampaikan kawan saya Budi Ari Projo. Wah, digaungkan soal rakyat masih menginginkan presiden untuk 3 periode. Wow, besok naik BBM. Kenapa kok Musra itu tidak teriak juga relawan Jokowi dukung
kenaikan BBM. Saya yakin tuh ditimpuk, itu di jalan tuh. Teriak aja dukung apa kenaikan BBM, rame-rame gitu, projo-projo atau siapa gitu. Saya aja sebagai pendukung Jokowi dalam hal ini soal keberpihakan ya. Saya berpihak terhadap rakyat yang hari ini. Jangan ukurannya kenaikan BBM ini ukuran kita yang mampu. Ukur mereka yang tidak mampu. Itu tidak fair saya lihat berapa para pemabuk ini ya. Nah gimana ya, menganalisa dengan cara mabuk gitu, sudut pandang orang mabuk. Jadi dalam mengambil keputusan juga keputusannya mabuk. Yang paling penting tadi disampaikan Bung Andi Malarangeng adalah substansi demokrasinya. Karena itu lebih penting dari selama ini yang digaungkan dan diwacana soal 3 periode, kemudian masa perpanjangan, kemudian terakhir ada yang namanya wacana presiden menjadi wapres. Dan ini kan merusak bangunan yang selama ini kita perjuangkan, itu demokrasi itu sendiri. Kalau seandainya bangsa ini tidak punya komitmen lagi, bagaimana berbicara tentang masa depan bangsa ini? Hal yang terkecil aja dihianati, apalagi hal yang besar. Dan kita melihat, saya juga sedikit mengkritik kawan-kawan saya yang di relawan juga ya, khusus relawan Jokowi yang kemarin bermusra-musra itu projo. Tadi sudah disampaikan Prof, kawan-kawan musra yang masih menggaungkan 3 periode. Dan presiden sebelumnya harusnya ya, karena Budi Ari ini kan penyelenggara negara, dia wakil menteri, tidak pantas seorang wakil menteri. Dan bahkan sebelumnya ada menteri-menteri yang secara lugas menyampaikan depan umum gagasan sesat ini. Karena kita lihat bahwa ini kan di lingkaran Jokowi ini para pemabuk kekuasaan semua, susah diingatkan. Nah, orang lagi mabuk susah diingatkan. Terkecuali mereka dikasih dosis, penambahan dosis lagi. Nah dosisnya itu ya 3 periode. Wah senang tuh mereka. Apa 3 periode? Oh iya, 3 periode didengar. Tapi kalau coba tolak 3 periode, wah nggak mau kamu, klarifikasi bla gitu. Tambah lagi perpanjangan dosisnya, oh senang lagi, sadar lagi. Oh dilawan lagi oleh rakyat, diam lagi. Nah sekarang dosis baru yang paling rendah dosisnya itu wakil presiden, gitu. Seharusnya presiden sudah tidak lagi namanya mengklarifikasi perilaku para pemabuk-pemabuk kekuasaan ini. Harus ada sebuah tindakan tegas. Karena mereka ini aktor-aktor yang ingin membajak demokrasi yang pernah kita perjuangkan bersama. Di situ ada Bung Dedi, Uni Irma, lantas Maman dan semua di sinilah senior-senior saya di sini. Jangan lagi dibajak. Kalau bahasanya Prof kan tadi, kita ini para budak oligarki lah. Sebetulnya kita memilih antara yang mana, dari yang terburuk dari yang terbaik mungkin, atau dari yang terbaik dari yang terburuk. Tapi kan kenyataannya faktanya hari ini presiden selalu digoda dengan wacana-wacana yang sesat ini. Dan yang mewacanakan itu ya di sekelilingnya. Kita sudah muak lah ya sebetulnya dengan gagasan 3 periode. Wah bikin musrah 3 periode, berapa hari kemudian presiden naikkan BBM gitu loh. Selesai naikkan BBM, naikkan lagi wacana soal wakil presiden. Presiden hanya mengklarifikasi, ya bukan saya. Kalau saya yang menyampaikan, mungkin saya akan klarifikasi. Tapi kan ya nggak mungkin juga presiden menyampaikan hal itu. Nah presiden kan tahu lingkaran-lingkaran brutus-brutusnya ini yang